Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya Robbal Alamin. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, bahasan kita tentang pabrikan mobil Chrysler periode 1925 hingga 1933 yang dinamakan era Imperial 6 dan 8, telah kita jabarkan pada periode yang lalu. Silahkan Sobat Diksi dan Otomotif Mania searching di channel kita. Dan bahasan kita lanjutannya pada periode 1934 sampai 1939 yang dinamakan era Airflow. Dan inilah ulasannya. Chrysler Airflow tahun 1934 hingga 1937 disebut sebagai mobil paling berpengaruh di tahun 1930-an. Dan tidak diragukan lagi memang demikian, tetapi pada masanya, Airflow hampir menjadi bencana bagi Chrysler. Tampilannya mungkin sedikit aneh, dengan kap mesin yang cukup panjang untuk mobil straight 8, hampir tidak ada bagasi pada beberapa model, dan kabin kecil pada model lainnya. Untuk tahun 1934, baik Chrysler dan pasangannya DeSoto ditugaskan untuk menawarkan apapun selain Airflow. Sedangkan Chrysler tetap melakukan perlindungan nilai atas hak patennya, dan terus menawarkan varian 6 silinder dari model mobil tahun 1933 yang lebih umum. Airflow menggunakan mesin flathead i8 dengan mengusung mesin 16 katup 8 silinder. Kapasitas mesin 5301 cc, mampu menyemburkan tenaga 115 tenaga kuda pada 3400 rpm, dengan kecepatan maksimum 145 km per jam, menggunakan transmisi manual 3 percepatan. Dan diproduksi dalam varian coupe 2 pintu dan sedan 4 pintu. Penetapan harga disederhanakan menjadi $1.345 per unitnya. Untuk pilihan ada 2 pilihan, yakni sedan 2 pintu dan sedan 4 pintu. Berlabel Coupe, Brougham Sedan, dan Town Sedan. Dalam waktu 6 bulan setelah Airflow diperkenalkan, penjualan kendaraan tersebut mengalami bencana. Menambah penghinaan, di mana General Motors melancarkan kampanye iklan yang bertujuan untuk lebih mendiskreditkan Airflow. Namun, sebagian besar sejarawan otomotif setuju bahwa Airflow dijauhi karena pembeli tidak menyukai tampilannya. Kap mesin, grill, lampu depan, dan spatbor semuanya digabung menjadi satu bentuk kontinu yang diartikan sebagai gumpalan anonim. Meskipun sepenuhnya modern, masyarakat lambat dalam menerima Airflow. Pada masa depresi besar, mobil tampak terlalu canggih dan terlalu berbeda bagi banyak konsumen. Sementara Airflow terjual dalam jumlah yang cukup besar di tahun pertama, dengan penjualan Airflow tahun pertama sebanyak 10.839 unit laku terjual. Nasib Airflow DeSoto jauh lebih buruk daripada Chrysler pada tahun 1934. Tanpa mobil standar untuk dijual, angka penjualan DeSoto anjlok. Dan meskipun desain Airflow tampak agak ramping pada jarak sumbu roda Chrysler yang lebih panjang, DeSoto tampak pendek dan gemuk. Memasuki tahun 1935, tersengat dengan minimnya minat konsumen terhadap mobil tersebut, Chrysler meresponsnya dengan melakukan modifikasi pada bodi dan pada bagian depan mobilnya dan mulai menyesuaikan dengan selera masyarakat. Untuk mesin, Airflow 1935 tidak ada perubahan sama sekali, masih menggunakan tipe mesin pada mobil Airflow 1934. Konsultan desain Norman Bell Geddes dipanggil untuk memperbaiki gaya Chrysler tahun 1934. Dia mendesain model tahun 1935 dengan kap baru, yang memanjang hingga grill berbentuk meruncing. Kisi-kisi kap mesin dekoratif ditambahkan, bumper didesain ulang. Akhirnya desain Brougham yang sama sekali tidak diterima pasar dengan baik, dikeluarkan dari lini. Semua itu tidak banyak membantu.
Produksi Chrysler Airflow, yang berjumlah 10.839 unit pada tahun 1934, turun menjadi 7.751 unit pada tahun 1935. Untungnya bagi para dealernya, Chrysler meluncurkan dua mobil bergaya konvensional baru ke pasar pada tahun 1935. Dikenal sebagai Airstream 6 dan 8, ini adalah mobil yang sangat menarik. Membantu kecepatan divisi tersebut mengalami peningkatan penjualan sebesar 35% pada tahun tersebut. Sementara itu untuk produk Airflow keluaran DeSoto sebagai kembaran dari Chrysler, hanya mampu memproduksi sebanyak 6.800 unit saja, walaupun harga jualnya di bawah harga Chrysler Airflow yakni sebesar $1.015 per unitnya. Memasuki tahun 1936. Airflow menerima facelift lagi pada tahun 1936, kali ini menampilkan grill diecast yang menonjol. Bagasi yang membungkuk ditambahkan di bagian belakang sedan, dan ini memungkinkan ban serep dimasukkan ke dalam. Penjualan Airflow terus turun, kali ini menjadi 6.275 unit. Sekali lagi, Airstream-lah yang membuat korporasi dan para dealernya tetap hidup. Secara keseluruhan, produksi Chrysler meningkat pada tahun itu hampir 43%. Dibandingkan dengan model Airstream secara bersamaan, yang terjual lebih dari 52.000 unit. Pada tahun 1936 pesaingnya yakni Lincoln Zephyr diperkenalkan sebagai sedan 2 atau 4 pintu. Dan meskipun juga merupakan produk yang ramping, penjualannya jauh lebih baik daripada Airflow dan memiliki mesin V12. Hanya satu seri Airflow yang ditawarkan pada tahun 1937, tahun terakhir produksi Streamliner yang bernasib malang itu. Meskipun sebenarnya merupakan kelanjutan dari Imperial 1934 hingga 1936, ia hanya dikenal sebagai Chrysler Airflow dan perusahaan punya rencana lain untuk mendapatkan gelar Imperial yang bergengsi. Model sedan dan coupe ditawarkan, keduanya dengan harga $1.610, meningkat $135 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun terakhirnya, Airflow dikurangi menjadi satu model, Airflow 8, ditawarkan sebagai coupe 2 pintu dan sedan 4 pintu. Sebanyak 4.600 unit diproduksi sebelum program tersebut dibatalkan. Pada tahun inilah limusin Imperial Custom Airflow Series CW menjadi mobil resmi Presiden Filipina, Manuel L. Quezon. Kendaraan bersejarah ini dipugar pada tahun 1978. Dan tokoh lainnya yang memiliki limusin Imperial Custom Airflow Series CW, adalah tokoh radio, Mayor Edward Bowes. Seorang pembawa acara radio amatir Hawar yang populer. Kegagalan demi kegagalan yang dialami Chrysler pada periode 1934 hingga 1937. Dan kemudian semuanya berakhir. Walter Chrysler, yang saat itu sedang menderita penyakit terakhirnya, pasti bertanya-tanya apa yang salah. Para penulis sejarah otomotif seperti Richard M. Langworth dan Jan Norbay, dalam bukunya Complete History of Chrysler 1924 hingga 1985, memberikan penjelasan berikut. Walter Chrysler yang biasanya cerdik menyetujui konsep canggih ini tanpa terlalu memperhatikan apakah masyarakat akan menerimanya. Dan itu akan menjadi kesalahan serius pertama yang dilakukan oleh Chrysler. Baiklah Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, demikianlah sejarah singkat Chrysler seri Airflow tahun 1934 hingga tahun 1937. Semoga informasi ini bermanfaat, dan tunggu lagi video kami lainnya, dalam serial sejarah pabrikan otomotif Chrysler periode 1937 sampai 1939, yang dinamakan era Chrysler Royal. Semoga informasi ini bermanfaat, dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when
us when you're